Kalau begitu ada beberapa alasan tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Edi dan juga dijelaskan oleh Kang Asep, Mas Angga, bahwa presiden adalah simbol negara. Kalau kepala negara lain saja harus dilindungi, apalagi kepala negara kita sendiri yang merupakan simbol negara. Nah, itu diantaranya merupakan salah satu alasan terbesar dan juga persoalan pembeda delik aduan yang membuat tidak bisa semena-mena lah kita menggunakan pasal penghinaan ini karena harus dari pihak yang merasa dirugikan, presiden atau wakil presiden sendiri yang mengadukan. Apakah ini penjelasan atau argumentasi yang cukup untuk mengatakan bahwa kita butuh pasal penghinaan presiden? Gini, kalau soal kepala negara asing, maka dalam hukum itu dikenal namanya azas resiprokal. Jadi kalau kepala negara asing dilindungi di sini, maka yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus memastikan Presiden Republik Indonesia dilindungi di negara lain. Jangan dibalik-balik dibandingkannya. Nah, kemudian terkait kepala negara asing. Apakah KUHP sekarang juga memuat kepala pemerintahan negara asing? Nggak ada. Jadi memang dipisah. Di 134 itu asalnya melindungi raja dan ratu serta keluarga kerajaan Belanda. KUHP kita sekarang juga tidak ada tuh serangan terhadap kepala pemerintahan. Jadi di Belanda ada dua kan, ada kepala negara, raja atau ratu, dan ada kepala pemerintahan, itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Khusus bahkan di KUHP yang sekarang terhadap kepala pemerintahan itu tidak ada aturan soal delik penghinaannya. Nah, di Indonesia persoalannya adalah presiden itu memegang dua jabatan secara sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang dikritik oleh rakyat secara keras itu soal kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan kebijakan presiden sebagai kepala negara. Maksudnya bagaimana kalau dibedakan seperti itu? Kalau presiden sebagai kepala negara, argumennya Prof. Edi betul, simbol. Nah, presiden kita nggak hanya kepala negara nih, presiden kita juga kepala pemerintahan. Nah, sehingga dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, presiden memang kebijakan-kebijakan pemerintahannya itu pasti dikritik oleh rakyat. Dikritik pun secara keras. Nah, itu argumen pertama. Jadi kita harus lihat sejarahnya kenapa ada penghinaan terhadap presiden. Kan Undang-Undang 1645 itu hanya menggantikan dari Raja dan Ratu Belanda menjadi presiden dan vice presiden. Nah, ini sejarah yang latar belakangnya ada pasal penghinaan presiden. Tahun 46 kita punya presiden dan perdana menteri dalam sistem ketatanegaraan kita. Sehingga itu wajar kalau kemudian ada masih tetap dipertahankan pasal 134, 136 dan 137 tersebut. Nah, pasca tahun 59 presiden itu memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Artinya sudah tidak relevan lagi pasal penghinaan presiden itu dipertahankan. Itu dari sisi soal ketatanegaraan. Sudah tidak relevan lagi. Nah, sisi yang kedua adalah ICCPR, berikut General Comment-nya. Jadi kalau pemerintah selalu bilang kita RKUHP ini mengharmonisasikan sama perjanjian-perjanjian internasional diratifikasi oleh Indonesia. Tapi itu hanya untuk perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi. Refernya selalu UNCSC. Tapi untuk perbuatan-perbuatan yang menurut perjanjian internasional itu sebaiknya didekriminalisasi, itu malah diabaikan. Contohnya, dalam konteks pasal penghinaan presiden, Pak CCP sudah menegaskan melalui General Comment-nya ya bahwa presiden, pejabat-pejabat publik, lambang-lambang yang abstrak seperti bendera, lambang negara, itu nggak bisa masuk delik penghinaan. Yang boleh diatur hanya delik penghinaan antar warga negara. Itu pun penjara bukan hukuman yang proporsional menurut ICCPR. Hanya denda. Nah, dalam prakteknya kalau ngomong delik aduan adalah kita nggak bisa tahu ya presiden itu memberikan kuasa ke kuasanya itu dibatasi jangka waktu untuk satu waktu tertentu atau dia luas panjang masa jabatannya. Yang kedua adalah apakah kuasa itu diberikan secara umum atau secara spesifik. Misalnya ya kalau misalnya Kang Asep menghina saya ngasih kuasa ke kuasa hukum saya hanya spesifik terhadap Kang Asep yang menghina saya, surat kuasanya. Dalam konteks yang tadi disebutkan soal delik aduan dan harus ada kuasa, apa bisa presiden melakukannya secara spesifik? Ada kemungkinan malah dia umum. Sehingga si kuasa ini akan bertindak relatif independen dari arahan presiden. Independen dari arah presiden berarti tergantung kuasa hukumnya? Tergantung kuasa hukumnya. Itu yang Anda khawatirkan dari meskipun sudah... Kita secara prinsip menolak pasal penghinaan presiden. Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dari sisi sejarah ketatanegaraan itu sudah tidak relevan.